sampai 15. Buka bukunya Mika di Perjanjian Lama. Mika pasal 5. Pasal 5 ayat 2 sampai 15. Jika sudah mendapatkan, saya akan bacakan. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, amin atas firman Tuhan. Sini saya memberikan satu tema, yaitu teladan ketaatan Mika. Nah, namun sebelum itu saya mau bertanya kepada adik-adik semua. Di sini siapa yang pernah pergi jauh atau pergi berlibur ke tempat yang jauh? Semua. Nah, kemana? Pergi ke mana liburnya? Biasanya? Liburan ke mana? Ke pantai. Nah, ada yang ke pantai. Yang sini kemana liburannya biasa? Jauh. Ya, yang penting liburannya jauh ya dari rumah. Nah, ketika adik-adik semuanya pergi berlibur ke tempat yang jauh, pasti merindukan untuk pulang ke rumah. Nah, misalnya nih, kalau adik-adik pergi ke tempat yang jauh dan tidak bisa pulang selama 70 tahun, nah, kira-kira bagaimana perasaannya? Sedih, iya sedih, betul. Nah, pasti rindu juga kan mau pulang ke rumah. Nah, seperti itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa ke Babel. Nah, mereka dibawa ke Babel karena mereka tidak taat. Mereka melakukan berbagai macam perbuatan yang jahat, seperti mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, Tuhan tidak melupakan mereka. Nah, melalui seorang nabi, namanya Nabi Mika. Nah, Nabi Mika ini adalah nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, nabi yang taat dan setia kepada Tuhan. Ia adalah nabi yang setia melakukan perintah Tuhan. Nah, suatu saat Tuhan berpesan kepada Nabi Mika. Ia berpesan bahwa ada kabar gembira. Nah, kabar gembira itu adalah bahwa bangsa Israel akan dibawa pulang ke Yerusalem. Nah, di situ Nabi Mika ini mendengarkan apa kata Tuhan, apa pesan Tuhan, dan ia menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel. Ia taat melakukan apa perintah Tuhan. Nah, walaupun mereka saat itu sangat bersukacita karena mereka akan dibawa pulang ke Yerusalem. Nah, tetapi ketika mereka akan dibawa pulang ke Yerusalem, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yaitu yang pertama, mereka harus melakukan perbuatan yang baik. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat seperti yang dahulu kala. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk, tetapi mereka harus melakukan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, mereka harus percaya dengan janji Tuhan. Mereka harus menaati perintah Tuhan. Mereka harus percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Nah, dari cerita Nabi Mika ini, bahwa Nabi Mika melakukan perintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Babel kembali ke Yerusalem, ada 3 keteladanan ketaatan Nabi Mika. Nah, yang pertama yaitu mendengar dengan setia. Yang pertama, mendengar dengan setia. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Nabi Mika untuk membawa pulang bangsa Israel ke Yerusalem, Nabi Mika mendengar dengan baik dan dia melakukan
melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama, yaitu mendengar dengan setia. Nah, yang kedua yaitu memberitahu tanpa ragu. Nah, di sini Nabi Mika ketika ia disuruh untuk menyampaikan pesan itu, ia tidak menunda, ia tidak bilang nanti Tuhan tahun depan tetapi dia langsung menyampaikannya kepada bangsa Israel. Nah, dia tidak menunda-nunda, dia tidak bilang nanti bisa gitu besok atau tahun depan, tapi dia langsung memberitahukannya. Nah, yang ketiga yaitu berani meskipun sendirian. Nah, ia tidak khawatir bahwa nanti saya ditolak oleh bangsa Israel, nanti dibilang apa itu tidak betul, tapi Nabi Mika berani dan pergi menyampaikannya kepada bangsa. Nabi Mika menyampaikan pesan itu dengan taat melakukannya, ia mendengar melakukannya, dan ia berani. Di situ Tuhan juga berpesan bukan hanya menyampaikan pesan tentang membawa pulang bangsa Israel kepada ia juga menyampaikan pesan yang gembira, yang sangat menakjubkan. Nah, kira-kira apa pesan itu? Yaitu kedatangan juru selamat. Nah, siapa kira-kira juru selamat itu? Ada yang tahu siapa yang disebut juru selamat? Yang kelahirannya biasa dirayakan di hari Natal. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, iya betul, Tuhan Yesus. Nah, saat itu Tuhan menyampaikan bahwa juru selamat akan datang, akan membebaskan mereka dari penjajah bangsa-bangsa lain. Nah, bukan hanya dari penjajah bangsa-bangsa lain, tetapi juga dari dosa-dosa. Nah, pesan ini bukan hanya disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan menyampaikan bahwa juru selamat akan datang ke dalam dunia, akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Nah, ada contohnya kalau teman-teman melakukan teladan dari ketaatan Nabi Mika ini. Nah, yaitu yang pertama, adik-adik bisa mendengarkan orang tua di rumah ketika orang tua memberi perintah untuk melakukan pekerjaan di rumah, membantu mereka, itu harus didengarkan dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, dan juga yang kedua itu teman-teman juga bisa membantu, misalnya ada teman-temannya yang kesusahan, bisa dibantu, juga bisa misalnya berbagi. Kalau ada temannya yang tidak punya pulpen di sekolah atau dimanapun, bisa dikasih pinjam, dan juga bisa kita jujur, kita tidak berbohong. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga itu kita juga percaya kepada janji Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Nah, dengan cara kita selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan walaupun dalam kehidupan kita sering susah, merasa sangat sulit, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, dari cerita ini, adik-adik diharapkan untuk menjadi anak-anak yang taat seperti Nabi Mika yang taat akan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Ia tidak takut meskipun sendirian, tetapi ia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia taat. Nah, ketika adik-adik taat, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Nah, taat itu sama dengan mengasihi Tuhan, seperti Nabi Mika yang sangat mengasihi Tuhan pada saat itu. Nah, amin atas firman Tuhan saat ini. Sekarang kakak mau tanya. Tadi kakak bercerita tentang teladan Nabi Mika. Nah, ada 3 teladan. Nah, siapa yang bisa jawab satu saja? Nah, teladan Nabi Mika ada 3. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Yang mendengarkan dengan baik pasti bisa jawab. Yaitu saya kakak. Ya, apa itu Ibu? Mendengarkan dengan setia. Ya, betul. Apa tadi dibilang Ibu? Mendengarkan dengan setia. Nah, itu adalah teladan dari ketaatan Nabi Mika. Nah, yaitu mendengarkan
Nah, apa tadi yang pertama? Mendengar dengan Setia. Nah, mendengar dengan semuanya dulu bilang sama-sama. Mendengar dengan setia. Setia. Yang kedua, tidak menunda. Nah, yang ketiga apa tadi yang ketiga? Yang ada lain mas. Terus apa? Dia apa yang ketiga coba? Ada yang tahu yang ketiga? Yaitu berani meskipun Sendiri. ayo sama-sama berani. Berani Meskipun sendiri. Oke, kita ulang dari yang pertama tadi. Yang pertama, mendengar dengan setia. Yang kedua, tidak menunda-nunda. Yang ketiga, berani meskipun sendiri. Nah, oke. Puji Tuhan. Itu adalah teladan yang bisa kita pelajari dari ketaatan Nabi Mika. Nah, semoga